Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kembali bergabung dalam teologi sistematika pagi ini. Sebelum belajar, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di sepanjang istirahat kami dan hingga kami kembali boleh bangun dengan tubuh sehat, kuat lagi yang baru daripadamu. Dan kami kembali boleh menikmati hari yang begitu indah Engkau berikan buat kami. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan untuk kami boleh terus menjadi penikmat-penikmat anugerah-Mu, damai sejahtera dan sukacita-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ampuni segala salah dosa kami Tuhan, perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan, ampuni hidup kami, biar kami boleh terus hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat pagi hari ini kami bersyukur untuk kesempatan lagi yang Kau beri buat kami, untuk kami kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Saat pagi hari ini kami akan mendengar, membaca Tuhan. Kami memohon Tuhan pertolongan-Mu Allah Roh Kudus. Berikan kami hikmat Tuhan, pengertian yang daripada-Mu. Biar apa yang kami dengar, kami boleh mengerti dan kami boleh hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan Kau sudah mengurapi hamba-Mu. Biar hikmat-Mu terus menyertai hamba-Mu. Biar apa yang diperkatakan hamba-Mu Tuhan, biarlah itu semua daripadamu. Kami berdoa juga buat teman-teman kami yang akan bergabung, baik saat ini Tuhan, baik nanti Tuhan, Engkau berkati kami semua. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati dengan hikmat-Mu, urapan daripadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami memulai pembelajaran kami pagi ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur buat hari yang sudah Tuhan beri. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita masih di doktrin gereja. Puji Tuhan, kita masih di doktrin gereja. Kita sudah masuk ke sesi ke-9 dari doktrin gereja. Kita akan membahas pagi hari ini tentang bagian pertama dari pembahasan organisasi gereja, pemerintahan gereja, manajemen tata kelola gereja. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur ya, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi bagian pertama, kita awali dengan pendahuluan. Saat bicara tentang pemerintahan gereja, kita mendapati dua pemahaman ekstrim yang berseberangan. Kelompok yang pertama meyakini saat gereja dibuat terstruktur rapi, maka gereja terhalang untuk menikmati sepenuh karya Roh Kudus. Sekali lagi, ekstrem yang pertama menolak, pada prinsipnya mereka menolak organisasi gereja karena mereka melihat
organisasi sebagai penghambat kepenuhan karya Roh Kudus. Sedangkan ekstrem yang kedua memberi penekanan berlebih terhadap teraturnya, tersusun rapihnya sebuah gereja. Terlalu bersemangat menegakkan regulasi, mereka pun menolak pergerakan Roh Kudus. Ini sebagai awal, ini yang membuat kita mau terus mengingat pentingnya jaga keseimbangan gereja sebagai organisme dan gereja sebagai organisasi. Sebagai organisme seperti saya bisa gambarkan tanaman yang bertumbuh secara organik ke arah matahari. Ia tidak dikondisikan oleh kawat, oleh tangan manusia, dengan berbagai teknologi, berbagai cara. Tidak hanya dibiarkan tumbuh, dia akan bertumbuh ke arah matahari. Yang menjadi gambaran gereja bertumbuh ke arah Kristus. Itu gereja sebagai organisme. Meskipun demikian, Alkitab pun mengajarkan bahwa gereja memiliki organisasi. Gereja juga merupakan organisasi yang punya tata kelola, yang punya keteraturan, yang punya strata kekuasaan, tingkatan kekuasaan. Kita perlu melihatnya di dalam keseimbangan, karena Alkitab Perjanjian Baru menjelaskan dua hal ini sebagai keberadaan dari gereja, nature dari gereja. Gereja organisme, gereja pun organisasi. Nggak bisa kita tolak organisasi gereja, kita pun nggak bisa meniadakan fakta bahwa gereja itu organisme yang memiliki keleluasaan, kebebasan untuk bertumbuh. Selalu saya punya bayangan itu pohon, tanaman yang jika terlalu diatur oleh pemikiran manusia sampai ke tahap ekstrim menolak pekerjaan pergerakan Roh Kudus, maka gereja itu bagai bonsai, pohon bonsai. Seberapa tahun gereja ini berdiri, tetap aja kecil. Seperti bonsai. Jika pergerakan Roh Kudus itu dihambat sedemikian rupa karena terlalu mementingkan organisasi. Sebaliknya kita pun nggak mau terlalu menekankan gereja sebagai organisme sehingga yang banyak terjadi adalah kebebasan yang kebablasan. Seperti tanaman tadi, dibiarkan aja, nggak ada penjaga kebun. Penjaga kebun perlu saat pohonnya udah mulai kemana-mana ada yang dipotong. Supaya bisa berbuah, supaya bisa tumbuh secara tepat sesuai dengan keinginan Kristus sebagai, kita katakan saja sebagai penjaga kebun. Puji Tuhan. Kita lanjutkan
Deskripsi tentang gereja yang Alkitab PB berikan itu memberi indikasi tentang sebuah kesatuan yang bersifat organik. Sekali lagi, organisme. Kita sedang bukan versus, tetapi both. Bukan either or, tetapi both kita perhatikan, baik sebagai organisme juga sebagai organisasi. Di dalam keseimbangan kita pahami gereja. Sekali lagi kita terus belajar dalam usaha mencari keseimbangan ini akan terus ada sisi di mana kita fokus kepada yang satu dan kurang fokus pada sisi yang lain. Inilah manusia dalam keberdosaan kita, nggak pernah benar-benar seimbang. Ada orang yang lebih cenderung rapih dalam bergereja, ada yang lebih bebas dalam bergereja. Ada denominasi yang lebih teratur, rapih, tersusun dalam kepemimpinan gereja. Ada yang lebih bebas. Selalu ada ketidakseimbangan karena inilah keberdosaan kita. Aliran Pantekosta itu cenderung untuk lebih bebas karena kita lebih terbuka terhadap pergerakan Roh Kudus. Namun gereja-gereja seperti Reform itu teratur, rapih banget, tersusun. Perlu keseimbangan. Kita belajar untuk terus mengejar keseimbangan tadi. Kalau udah penuh dalam keseimbangan itu tentu sudah sempurna. Kita terus dan terus belajar, puji Tuhan. Namun demikian, selain sebagai organisme, PB pun memperkenalkan gereja sebagai organisasi. Salah satunya adalah di Efesus 4, yaitu bahwa PB ajarkan bahwa proses pembagian nutrisi rohani terjadi dalam hubungan yang rapi tersusun dari Kristus sebagai sumber, sebagai kepala, kemudian lewat orang-orang yang ia pilih, ia tetapkan itu mengalir ke seluruh tubuh. Dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun, ini kata intinya, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kristus sebagai kepala, sebagai sumber mengalir sebuah atau kelimpahan nutrisi rohani itu lewat hubungan yang rapi tersusun. Jadi selain sebagai organisme, gereja pun memiliki keteraturan, kerapian struktural. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kristus memiliki rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Lewat merekalah dari Kristus sebagai kepala, lewat merekalah orang-orang terpilih, orang-orang yang Yesus tetapkan, mengalir nutrisi rohani kepada seluruh anggota tubuh Kristus. Itu gambaran yang bisa kita miliki setelah kita lihat tadi. Sebagai tanaman, sekarang sebagai tubuh manusia. Kepala, lewat
Kita bilang aja, orang-orang terdaftar di sini, jawatan terdaftar di sini itu sebagai leher. Harus lewat leher, baru ke seluruh tubuh. Itu kan bicara tentang keteraturan. Nggak dari kepala langsung ke kaki. Tidak. Rapi, tersusun. Organisme, organisasi. Puji Tuhan. Masih dalam pendahuluan. Selanjutnya kita lihat, masih dalam kita kerinduan mencari keseimbangan, dalam kerinduan untuk menjadi bagian dari sebuah organisasi gereja yang memiliki pola sedekat mungkin dengan apa yang PB ajarkan, kita pun perlu selalu ingat bahwa penting untuk kita peka terhadap pergerakan Roh Kudus yang bekerja, berkarya itu sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam gereja. Contohnya, gereja PB tidak memiliki diaken, diakonos, pelayan khusus, sampai peran fungsi mereka dibutuhkan oleh gereja. Jadi sebelumnya hanya rasul, jemaat, rasul, jemaat, rasul, jemaat. Entah berapa tahun, setahun, 2 tahun, 5 tahun, saya kurang dalami tentang waktunya, tetapi ada masa di mana diaken, pelayan khusus, pelayan yang ditetapkan, dipilih dan ditetapkan ini nggak dibutuhkan, atau lebih tepatnya belum dibutuhkan. Ada saat di gereja mula-mula peran mereka baru dibutuhkan. Saat itulah pergerakan Roh Kudus membawa orang-orang ini muncul dan berfungsi dengan penetapan ilahi. Demikian halnya dengan diaken wanita. Oleh pimpinan roh kita diyakinkan bahwa kebenaran Alkitabiah dapat diterapkan sesuai dengan situasi kondisi. Pergerakan Roh Kudus itu bersifat kontemporer. Puji Tuhan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah sesuai kebutuhan, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Inilah kebutuhannya. Inilah karya Roh Kudus. Berhubung dengan itu, 12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas. 12 rasul panggil semua jemaat. Sebelumnya sekali lagi, hanya rasul, jemaat, rasul, murid. Semua orang percaya di Yerusalem, Yudea saat itu. Saat muncul kebutuhan, 12 murid panggil seluruh jemaat, kami tidak merasa puas. Itu mereka katakan. Karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka, menabiskan mereka, menetapkan mereka untuk tugas itu. Di sini muncul diaken. Diaken diterjemahkan itu pelayan. Kita mau bedakan dengan sebutan pelayan yang sudah kita terus sebut di hari-hari kita. Saya sebut diaken itu pelayan khusus karena memang dikhususkan, dipilih dan ditetapkan, dipilih dan ditahbiskan. Pelayan khusus. Kita semua pelayan. Bahkan saat kita bicara
pelayanan sesuai dengan profesi. Kita semua pelayan. Karena itu untuk membedakan saat muncul kata diaken, saya gunakan bahasa Indonesianya adalah pelayan khusus. Sekali lagi, pelayan khusus difungsikan baru ketika ada kebutuhan dan semua dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Bukan inisiatif pribadi satu rasul atau kompakan rasul-rasul. No. Roh Kudus berkarya, bekerja sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan, isu kontemporer. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ditambah kenyataan bahwa masing-masing gereja itu sesuai dengan pengaruh geografis, pengaruh budaya, memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, memiliki kebutuhan unik sesuai dengan pengaruh geografis, pengaruh budaya di mana gereja tersebut hadir. Contohnya, gereja-gereja yang di pedalaman, yang sedikit sekali penduduk desanya, sehingga jemaatnya pun sedikit, apakah mereka butuh diaken? Itu yang pertanyaan. Jika hanya ada 10-20 jemaat, butuh diaken, butuh pelayan khusus, butuh pelayan yang ditabiskan. Itu yang pertanyaan. Sesuai kebutuhan, sesuai dengan letak geografis, sesuai dengan budaya, sesuai dengan isu-isu kontemporer. Gereja besar, contohnya, di sisi lain, sedang menghadapi isu mental health, kesehatan mental. Roh Kudus pimpin tim gembala untuk angkat pelayan konseling. Pergerakan Roh Kudus sesuai kebutuhan, sesuai dengan situasi atau isu kontemporer. Ini yang kita bisa dapati di pendahuluan ini, sehingga saat kita, meskipun bukan pagi ini, mungkin pagi depan, Jumat depan, saat kita mulai bicara tentang bentuk-bentuk pemerintahan gereja, kita udah punya dasar yang cukup kuat, karena sudah kita mulai dengan pendahuluan. Puji Tuhan, yang kita tentu sebagai orang-orang Pentakosta kita hubungkan dengan pergerakan Roh Kudus. Buku utama kita itu menekankan pergerakan Roh Kudus. Puji Tuhan. Kalau kita terus terang saat bandingkan dengan buku-buku reform, itu akan sedikit sekali memberi peluang, ruang untuk pergerakan Roh Kudus. Sangat teratur. Karena itu, kita belajar dari reform, tetapi tetap kita mau memberi keleluasan bekerja pada pribadi Roh Kudus. Puji Tuhan, perlu peka terhadap Roh Kudus sambil oleh hikmat, akal budi kita, logika kita lihat kebutuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Yesus. Kita masuk ke bagian selanjutnya, para pejabat gereja dalam PB, khususnya tentu dalam PB. Ya, kita nggak bisa belajar tentang pemerintahan gereja dengan menyisihkan peran serta kehadiran para pejabat gereja, church officers. Dalam PB kita kenal rasul, penatua, presbiter, dan pelayan khusus. Atau dalam pembahasan selanjutnya, pelayan khusus itu kita sebut diaken.
Kata lain, diaken itu majelis. Sekali lagi, penyebutan bisa bermacam-macam. Seperti penatua. Penatua dapat juga disebut sebagai pendeta, pastor, atau gembala. Bisa disebut juga sebagai para tua-tua. Sesuai dengan konsep PL. Nanti kita bahas di Jumat depan. Penatua atau elders dan diaken atau pelayan khusus. Pejabat gereja, Wayne Grudem dalam bukunya memberi definisi pejabat gereja adalah seseorang yang diumumkan kepada seluruh jemaat bahwa orang ini memiliki hak dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi tertentu untuk kepentingan seluruh jemaat. Jadi dua poin penting di sini sesuai dengan definisi. Pertama, diumumkan. Kedua, jalankan fungsi. Dua hal yang saling melengkapi saat kita melihat definisi pejabat gereja. Itu berarti sekretaris gereja, bendahara gereja, konselor gereja juga dapat disebut sebagai pejabat gereja. Karena mereka pun perlu diumumkan ke jemaat sebelum menjalankan fungsi, tugas, tanggung jawab mereka sesuai dengan posisi atau jawatan mereka. Sekali lagi, inilah kita lihat bukti nyata pergerakan progresif dari Roh Kudus sesuai dengan kebutuhan. Ada saat-saat di mana gereja yang nggak butuh bendahara, nggak butuh sekretaris, apalagi konselor. Tapi ada saat-saat di mana bendahara perlu 2, sekretaris perlu 3, konselor perlu 10 orang. Sesuai dengan kebutuhan. Puji Tuhan. Namun di sisi lain, kita pun diajari oleh bukunya Wayne Grudem, bukan berarti saat seseorang ingin melayani sesuai dengan karunia, sesuai dengan potensi yang ia miliki, ia harus lebih dahulu diangkat atau ditahbiskan. Enggak juga. Kembali kita dapati. Di sini pentingnya kita memberi keleluasaan kepada karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Kita nggak bisa berkata, kamu jemaat, kamu nggak diangkat sebagai konselor. Jangan kamu beri nasihat. Jangan kamu terima jemaat lain untuk cerita kepada kamu. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Meskipun dia nggak diangkat sebagai konselor, tetapi pada kenyataannya banyak orang percaya kepada dia. Karena dia bisa mendengarkan, bisa memberi nasihat yang positif, yang jelas dia bisa jaga rahasia. Akan banyak jemaat datang ke dia, meskipun dia nggak pernah diangkat jadi konselor gereja. Gembala yang peka, tim gembala yang peka, pimpinan yang peka akan mengangkat dia jadi konselor. Tapi saat pimpinan gereja nggak peka, akan terjadi secara organik. Ini yang kita dapati saat kita mulai membahas tentang pejabat dalam gereja. Puji Tuhan. Sekali lagi, dengan pemahaman bahwa gereja pun merupakan organisme, kita nggak boleh memaksakan bahwa seseorang harus lebih dahulu ditahbiskan baru melayani. Penahbisan, penunjukan itu penting, tetapi di sisi lain untuk menyeimbangkan kebebasan Roh Kudus,
bekerja itu juga amat penting. Kita masuk ke bagian terakhir pagi hari ini. Kita hanya sampai ke rasul. Sekali lagi, diaken dan presbiter atau penatua kita bahas Jumat depan. Para rasul memiliki otoritas unik yang enggak dimiliki oleh pejabat-pejabat lain. Seorang yang menerima jawatan rasul itu memiliki otoritas unik. Mereka penyambung lidah Allah. Saat menolak pesan mereka sama dengan menolak firman Allah. Udah gak ada lagi pendeta yang bisa berkata seperti itu. Nanti kita lihat lebih lanjut. Khususnya, para rasul memiliki otoritas dalam memberitakan dan menuliskan pesan-pesan yang adalah perkataan Allah. Tidak percaya pesan yang mereka tuliskan sama dengan menolak Allah dan firman-Nya. Gereja mula-mula saja yang memiliki jawatan rasul. Karena nggak ada lagi yang punya hak untuk menambahkan pesan ke dalam Alkitab. Nanti kita lihat kebenaran ini didukung oleh kualifikasi seorang rasul menurut Alkitab. Menanggapi, menyikapi sebutan rasul, panggilan rasul di gereja modern, apalagi di negara Afrika ya. Saya perhatikan, kalau kita lihat di YouTube, di medsos, cukup banyak menyebut dirinya apostel, rasul. Istilah rasul dalam gereja modern itu memiliki pengertian sangat luas. Termasuk untuk menunjuk mereka yang merintis banyak gereja. Kita sedang memperluas istilah rasul. Meskipun jabatan rasul nanti kita lihat itu spesifik banget. Tetapi istilah rasul ya bolehlah digunakan oleh siapapun. Up to you lah. PB sendiri bahkan menggunakan istilah apostolos, utusan, untuk menunjuk pada fungsi, bukan jabatan. Ini poin pentingnya, bukan jabatan. Saya pun bisa tunjuk diri saya sebagai rasul, tunjuk istri saya Rasul Rini. Jika memang kita merasa fungsi kita seperti rasul, tetapi jangan pernah berpikir bahwa kita punya jabatan rasul. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Jangan sampai. Kita akan lihat lebih lanjut nanti alasannya. Titus adalah temanku yang bekerja sama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah apostolos, utusan, jemaat-jemaat, dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Kita sedang bahas bagian ini. Baik di bedah buku 2 Korintus juga di khotbah ibadah raya. Utusan-utusan dari jemaat Makedonia itu pakai istilah apostolos. Karena memang dalam bahasa Yunani, utusan itu apostolos. Jadi kita boleh aja menyebut diri utusan Kristus. Rasul Kristus,
Tapi jangan kita sebut diri kita memegang jabatan rasul. Karena ada kualifikasi yang spesifik dari jabatan rasul. Pertama, mereka saksi mata kebangkitan Kristus. Kedua, secara khusus Kristus sendiri memilih mengangkat, menahbiskan, menetapkan orang-orang ini jadi rasulnya. Saksi mata. Itu kan spesifik. Jadi harus ditambahkan kepada kami. Seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami. Inilah deskripsi dari rasul saat mereka 11 rasul sepeninggal Yudas ingin menambahkan ke dalam jabatan rasul satu orang lagi supaya genap 12. Kita lihat seorang dari kami yang datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Ini kan spesifik banget. Mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat meninggalkan kami. Walaupun nanti kita lihat berkumpul bersama-sama dengan Kristus selama Kristus hidup itu tidak menjadi syarat dari apostolos. Untuk menjadi saksi dengan kami tentang, ini pentingnya, saksi tentang kebangkitannya. Untuk menjadi saksi tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Jadi ada 2, Justus dan Matias diusulkan. 2 orang ini, dua-duanya bersama-sama dengan para murid sejak Yesus masih hidup sampai ia naik ke surga. Dan yang penting, mereka termasuk orang-orang yang melihat dengan mata kepala sendiri Yesus sudah bangkit. Itu poin paling penting. Mereka menjadi saksi mata bahwa Yesus sudah bangkit. Baik Justus dan Matias, dua-duanya menjadi saksi mata bahwa Yesus telah bangkit. Selain tadi poin pertama, menjadi saksi mata kebangkitan Kristus. Kedua, dipilih. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya kepada mereka, yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Kristus menunjukkan tubuh kebangkitannya. Menyatakan bukti-bukti kebangkitannya kepada orang-orang ini, orang-orang yang dipilihnya ini. Jadi pertama, menjadi saksi mata bahwa Yesus sudah bangkit. Dengan mata kepala sendiri mereka melihat bukti-bukti kebangkitan Yesus. Kedua, mereka ditunjuk, dipilih oleh Kristus. Dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dengan di awal ini aja kita sudah bisa paham, udah gak ada lagi rasul di zaman sekarang. Sehebat apapun seorang pendeta, sebanyak apapun gereja ia rintis, udah gak ada rasul di gereja modern. Kemudian kita lihat mengenai Paulus. Meski pengalamannya berbeda, tetapi ia pun memiliki pengalaman dengan mata kepala sendiri melihat bukti-bukti kebangkitan Yesus.
melihat bahwa Yesus telah bangkit dari maut. Paulus melihat Kristus dalam tubuh kebangkitannya dengan mata kepalanya sendiri. Ini membedakan orang-orang di sepanjang sejarah gereja yang memperoleh penglihatan tentang Yesus. Saya pernah dengar YouTube Pendeta Ezra Soru saat membahas apakah wajah Yesus itu seperti yang dilukiskan oleh lukisan-lukisan yang populer, di mana Yesus ditampilkan seperti orang Barat. Pendeta Ezra Soru katakan, menurut penelitian yang jauh lebih detail, Yesus itu sawo matang kulitnya. Mendekati ciri-ciri ya orang Yahudi yang lebih ke Asia, bukan Yahudi yang udah bercampur dengan darah Barat. Tidak. Benar-benar Yahudi. Nah, pertanyaan di YouTube itu adalah, kenapa banyak orang yang diizinkan melihat Yesus dalam penglihatan, itu muncul dalam penampakan Yesus versi lukisan. Nah, salah satu jawaban yang bagi saya cukup memuaskan dari Pendeta Ezra Soru adalah itu bentuk kemurahan Allah, anugerah Allah, sehingga mengizinkan penglihatan terhadap dirinya itu dalam bentuk, dalam sosok seperti yang dilukisan. Meskipun kemungkinan besar, sangat besar kemungkinan, sosok itu salah. Tetapi oleh kemurahan, oleh besarnya kelimpahan anugerah Allah, diizinkanlah. Yang penting hasilnya, meskipun sosok yang dalam penglihatan itu berbeda dengan Yesus ketika ia hadir di bumi, tapi oleh kemurahan, yang penting adalah outputnya atau hasilnya. Orang yang terima penglihatan itu bertobat. Aku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menurut Pak Ezra Soru, ditakutkan jika sosok yang muncul dalam penglihatan itu berbeda dengan yang selama ini si orang yang punya penglihatan tidak kenal, ya nggak tahu bahwa ini Yesus. Karena itu perlu sosok yang serupa dengan lukisan. Itu yang saya dapat yang cukup bagi saya memuaskan sisi logika dari orang-orang yang memperoleh penglihatan sosok Yesus. Yaitu tambahan saja. Mereka terima penglihatan. Yesus lihat dengan mata kepala sendiri. Paulus melihat dengan mata kepala sendiri. Itu yang kita dapati perbedaannya, sehingga Paulus kita yakini rasul, sedangkan setelah Paulus sudah nggak ada rasul, meskipun seseorang melihat Yesus berulang-ulang dapat memperoleh penglihatan tentang Yesus berulang-ulang, orang tersebut nggak bisa disebut sebagai rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Paulus pun menegaskan bahwa Kristus bukan hanya menampakkan dirinya dalam tubuh kebangkitan yang di depan mata kepalanya Paulus, tetapi Kristus pun menunjuk, memilih Paulus. Klaim ini didukung oleh kenyataan bahwa para rasul lainnya, 12 rasul murid Yesus, tidak membantah klaim tersebut. Ini penegasan Paulus. Tetapi sekarang bangunlah, berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang
telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Ini ayat yang mendukung atau menjadi dasar dari keyakinan Paulus bahwa ia dipilih oleh Kristus sendiri. Sedangkan ini ayat yang menjadi dasar bahwa klaim Paulus itu bukan klaim sepihak. Setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Petrus, Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi menjadi rasul kepada orang-orang tidak bersunat dan mereka menjadi rasul kepada orang-orang bersunat. Itu yang kita bisa tafsirkan dari ayat ini, puji Tuhan. Paulus pun menegaskan bahwa Kristus telah memilihnya untuk menjadi rasulnya. Klaim ini didukung oleh kenyataan, tadi kita sudah bahas paragraf ini. Dan next, nama para rasul. Kita mendekati bagian-bagian akhir atau ini merupakan judul terakhir. Nama para rasul, 12 murid Yesus yang jelas dikurangi Yudas, kemudian digantikan oleh Matias. Nama mereka terukir pada 12 batu dasar kota Yerusalem baru. Kita lihat ayatnya. Tembok kota itu, Yerusalem baru, mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah hanya mereka? Alkitab mencatat dengan gamblang bahwa Paulus pun pegang jabatan rasul. Terima jawatan kerasulan. Mendengar itu, rasul-rasul itu kemudian disebutkan, yaitu Barnabas dan Paulus. Disandingkan dengan Paulus, Barnabas pun Alkitab sebut ia sebagai rasul. Memegang jawatan rasul. Selanjutnya, Alkitab juga menyebut Yakobus sebagai rasul. Saudara tirinya Tuhan Yesus, Yakobus sebagai rasul. Didukung oleh fakta bahwa ia dipercaya oleh Kristus untuk menulis salah satu surat dalam Alkitab. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Jadi kita sudah punya 15 nama. 12 kurangin Yudas, tambah Matias, Paulus, Barnabas, Yakobus. 15 nama yang secara gamblang perjanjian baru tunjuk sebagai rasul. Apakah ada yang lain yang masih diperdebatkan, antara lain Silas, Timotius, Andronikus, Yunias, nama seorang wanita. Kalau teman-teman mau menyelidiki lebih lanjut, bisa cari di Google, search, apakah Silas seorang rasul, apakah Timotius seorang rasul, apakah Andronikus dan Yunias seorang rasul. Nanti kita bisa peroleh beberapa sumber. Kita tidak membahas lebih lanjut di bagian ini, puji Tuhan. Selanjutnya, di antara 500 orang yang kepada mereka Yesus
menampakkan diri dalam tubuh kebangkitannya di antara 500 orang ini. Kita mau misalnya kurangin dari, tapi lebih sih ya, kalau kita baca ayat ini lebih. Kita bilang aja lebihnya itu 12 orang, 5-12 ya. Jadi setidaknya 500 orang ini apakah di kemudian hari atau di saat itu juga pada hari Pentakosta diangkat sebagai rasul atau dalam sejarah gereja diangkat sebagai rasul oleh Kristus, itu misteri. Itu nggak dijelaskan. Ada kemungkinan di antara 500 orang yang melihat Yesus dalam tubuh kebangkitannya, kemudian hari diangkat, dipilih oleh Kristus menjadi rasul. Ada kemungkinan. Tetapi Alkitab tidak memberi bukti-bukti yang cukup untuk sampai kepada kesimpulan yang pasti bahwa ada di antara 500 orang ini. Jadi yang kita kenal hanya 15. Yang kita bisa yakini benar-benar itu 15. 12 nama itu ada di batu paling dasar atau batu pondasi, tentu Yesus sebagai batu penjuru. 3 nama lagi mungkin batu di atasnya. Hanya 15. Baru kemudian ya mungkin ternyata ada 24 dari 500 orang ini. Yang jelas setelah Paulus udah nggak ada lagi yang kepadanya Yesus menampakkan diri di hadapan mata kepala seseorang tersebut. Udah nggak ada lagi. Jadi yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti ke anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi kita bisa melihat bahwa ayat ini menambah keyakinan kita pada fakta tak seorang pun menerima jabatan rasul di gereja modern. Sebutan, panggilan, terserah deh. Up to you lah. Contohnya buku ini berikan William Carey. William Carey itu dikatakan apostol bagi negara India. Karena begitu besar perannya penginjilan di negara ini. Namun demikian kalau kita lihat dari pembelajaran kita, sedikit berlebihan panggilan tersebut. Karena memang ya udah nggak ada rasul ya. Sebuah penghargaan, maksudnya kan menghargai William Carey karena banyak pengorbanannya, perjuangannya begitu besar, diberi gelar rasul bagi India. Tapi tentu penghargaan yang sedikit berlebihan. Terlebih saat kita bandingkan dengan tokoh-tokoh seperti Agustinus, Martin Luther, John Calvin. Itu nggak disebut sebagai rasul. Padahal peran mereka itu sepanjang sejarah gereja, cakupannya seluruh dunia. William Carey kan hanya India. Itu kalau kita mau lebih lebih adil lah dalam memberi penghargaan, lebih cincai gitu ya. Kita nggak sebut Martin Luther sebagai rasul, masa William Carey sebut sebagai rasul. Itu gambaran atau perbandingan yang buku kita ini berikan, puji Tuhan. Tapi yang penting adalah tadi ya sebutan rasul itu ya nggak terlalu penting lah. Yang penting adalah nggak ada seorang pun merasa berhak untuk nambahin isi Alkitab. Itu kita bisa pegang
sekuat-kuatnya. Siapapun pendeta ngaku bisa nambahin isi Alkitab, kita tolak, kita tolak, kita tolak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, ini paragraf terakhir. Saya ingin tambahkan sedikit, sesuai dengan tadi kita sudah bahas di awal, Kristus sebagai kepala ada leher. Nah, leher ini nih hanya rasul nih. Kita mau lihat rehel ini hanya rasul nih. Rehel dan kepala udah terbentuk nih. Nah, tinggal di sini tubuh. Tubuh kita ini gambaran dari ada di dekat leher mungkin ada penatua, gembala, uskup, pendeta, baru ke bawah, ke bawah, ke bawah, jemaat. Ini udah terbentuk. Jadi saat seorang pendeta sehebat apapun dia, sebanyak apapun gereja ia dirikan, sebanyak apapun jiwa ia menangkan, sebanyak apapun mujizat ia lakukan, ataupun kelebihan-kelebihannya yang lain, namun saat ia mengajar bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh para rasul, kita tolak pendeta tersebut. Sehebat apapun dia. Kita tetap tunduk pada para rasul lewat tulisan-tulisan yang kita dapati sebagai perjanjian baru. Itu prinsip yang kita bisa pegang untuk menutup pembahasan kita pagi hari ini. Satu lagi. Tadi ya, sehebat apapun seorang pendeta, namun saat ia menampilkan pola hidup, gaya hidup, pilihan hidup yang bertolak belakang dengan apa yang para rasul berikan teladan dan ajarkan, kita tolak. Contoh, ada pendeta sehebat apapun memiliki istri 2. Sehebat apapun ini pendeta, kita tolak dia sebagai pendeta. Kita tolak dia sebagai penatua. Kita tolak dia sebagai uskup. Ini yang kita dapati di bagian akhir untuk menutup pembahasan kita pagi hari ini. Kiranya mengawali pembahasan kita tentang organisasi gereja penting bagi kita. Apalagi para pemimpin dalam gereja, jajaran pemimpin, kelompok pemimpin dalam gereja, bahasan ini penting banget. Kita mau menyeimbangkan organisasi. Gereja sebagai organisme, sebagai organisasi. Kita diberkati, segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan. Niar, mungkin ada yang mau ditanyakan atau menambahkan saat pagi hari ini, Niar? Tidak ada, Kak. Makasih. Makasih, Bu. Iya. Kalau tidak ada, nanti Niar yang tutup dalam doa ya pembelajaran kita pagi ini. Iya, Kak. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi ini ya Tuhan. Kami sudah menerima pelajaran yang baru mengenai gereja ya Tuhan Yesus sebagai tubuhmu Tuhan, sebagai sebuah organisasi, sebuah organisme ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa agar kami boleh menyeimbangkan Tuhan, panggilan-panggilan kami dalam bergereja ya Tuhan Yesus, baik sebagai organisasi maupun sebagai organisme ya Bapa. Tuhan, ajarkan kami ya Tuhan Yesus untuk menjalankan setiap panggilan yang sudah Engkau tetapkan dalam setiap dari kami, pelayanan-pelayanan-Mu ya Tuhan Yesus, untuk kami boleh memaksimalkan pelayanan kami Tuhan, tetapi kami boleh juga terus seimbang dalam pelayanan kami Tuhan, sambil terus ya Tuhan Yesus mengutamakan Tuhan, kami percaya yang lebih utama adalah mengandalkan hubungan kami dengan Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus agar kiranya Allah Roh Kudus hubungan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan
menjadi bagian yang terus ya Tuhan Yesus penting dalam hidup kami sehingga Tuhan kami boleh Tuhan mengaplikasikan Tuhan Yesus dalam kami berorganisasi di gereja ya Bapa. Tuhan juga berikan kepekaan Tuhan dalam eh, para pemimpin kami, gembala kami ya Bapa, dalam mengemban tugas mereka ya Tuhan Yesus, memberikan kepekaan Tuhan untuk setiap pelayanan yang jemaatmu sudah ambil alih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus kami berdoa untuk PDI ya Bapa sebagai sebuah organisasi, untuk Bung Semi sebagai pelayanmu juga sebagai kepala ya Tuhan Yesus dari Persekutuan Doa Injil. Tuhan kami membutuhkan urapan-Mu ya Bapa untuk terus mengajarkan, memberi hikmat, memberi kepekaan Tuhan dalam mengembangkan tugas yang mulia ini ya Bapa. Percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupannya, dalam kehidupan PDI Tuhan Yesus, dalam kehidupan jemaat dan pelayan-pelayan di PDI ya Bapa. Kami percaya semuanya hanya karena kasih setiamu, karena karena Tuhan, bukan karena kepintaran, bukan karena kekuatan, dan tidak mau ya Tuhan kami mengandalkan semua itu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau terus bekerja membawa kebaikan Tuhan Yesus sesuai dengan panggilan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Terus berdoa untuk ibadah kami, pelajaran kami selanjutnya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk Babas tadi pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.